The Courier, film yang dirilis 24 Januari 2020 di US, garapan Om Tom O'Connor yang juga produser dari Hitman Bodyguard 2017. Dibintangi oleh Benedict sebagai Greville Wayne, Om satu ini demen banget ngambil peran jadi orang Inggris. Latar belakang yang dipakai di The Courier adalah krisis rudal Kuba 1962. Nah, krisis ini terjadi setelah terungkap fakta bahwa Amerika Serikat mensponsori sebuah serangan ke Teluk Babi milik Kuba. Meskipun gagal, penyerbuan ini udah bikin Uni Soviet marah. September 1962, PM Nikita Khrushchev bilang ke Presiden John F. Kennedy, kalau nyerang Kuba lagi, maka kita perang. Nah, nggak pakai lama, Uni Soviet langsung nongkrongin rudal-rudal nuklirnya di Kuba. 22 Oktober 1962, Presiden Kennedy ngancam nih ceritanya, minta Uni Soviet buat narik rudalnya di Kuba. Berhubung keduanya kekeh, yang satunya kesel karena insiden Teluk Babi, sementara satunya lagi takut kalau dibom nuklir, jadi ngancam duluan. Ya iyalah, karena deket banget itu. Nah, minggu-minggu ini yang disebut krisis rudal Kuba. Referensi film ini sendiri diambil dari dua buku, Man from Moscow 1967 dan Man from Odessa 1981 yang ditulis berdasarkan pengalaman Wayne sendiri. Sebelum kita lanjut, Das mau ngingetin bahwa konten ini berisi full spoiler. Jika tidak masalah, maka bisa dilanjutkan. Semoga bisa jadi referensi buat nemenin waktu santai kamu dalam memilih film. Yuk kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan pidato PM Khrushchev mengenai kekuatan nuklir Soviet. Moscow, Union of Soviet Socialist Republic, 12 Agustus 1960. Oleg Vladimirovich Penkovsky, seorang dari Departemen Perdagangan Soviet sekaligus agen GRU. GRU merupakan dinas intelijen Uni Soviet. Penkovsky mencoba berkomunikasi dengan kedutaan besar Amerika, melakukan pengamatan di depan kedutaan, hingga menemukan orang Amerika. Di koridor kereta bawah tanah, saat jadwal terakhir keberangkatan hari ini, Penkov mencoba berkomunikasi dengan mereka dan menitipkan pesan untuk dikirim kepada wakil kepala misi di kedutaan. Salah satu dari pemuda itu menerimanya. Penkov berpesan untuk langsung, jangan ke hotel terlebih dahulu. Penkov menempuh cara beresiko ini karena sudah tidak ada cara berkomunikasi lagi setelah insiden Popov yang mengakibatkan CIL lemah di Moskow. Penkovsky memiliki seorang anak yang bernama Nina. Saat Penkovsky berada di rumah, Nina memberitahu bahwa dia mendapat PIN dan menjadi oktrobis cilik. Markas MI6 Inggris 4 bulan kemudian. Emily, seorang agen CIA, datang untuk membicarakan dokumen yang telah dikirimkan oleh Kolonel Penkovsky, atau kita bisa sebut Agent Aaron Burke, mengenai kemungkinan akan terjadinya perang nuklir dan meminta bantuan kepada MI6 agar agen MI6 bisa berkomunikasi dengan Penkov. Permintaan Emily disetujui. Mereka akan mengirimkan agen dari kedutaan untuk berkomunikasi dengan Penkov. Tetapi Emily menolak, meminta agar agen di luar kedutaan yang digunakan, agar tidak dicurigai oleh KGB, seperti pengusaha yang sering melakukan perjalanan. Di lain tempat, Greville Wayne, seorang pengusaha yang sedang menjalin hubungan bisnis dan berhasil menjual renda dengan sedikit permainan golf yang buruk. Sesampainya di rumah, saat sedang berbincang dengan istri dan anaknya, Wayne mendapat telepon dari dinas perdagangan yang membuat janji untuk bertemu. Besoknya, Wayne bertemu dengan Emily dan Franks. Awalnya mereka membicarakan tentang kegiatan bisnis Wayne, serta menawarkan Wayne untuk berbisnis di Moskow, yang pada akhirnya meminta Wayne secara tidak langsung menjadi alat komunikasi dengan Penkovsky. Di sini Wayne baru sadar bahwa kedua orang di hadapannya adalah agen mata-mata. Awalnya Wayne menolak, tetapi Emily terus meyakinkan Wayne bahwa yang Wayne perlukan hanyalah kegiatan bisnis. Frank pun ikut meyakinkan Wayne. Setelah perjamuan makan, ketika perjalanan pulang, Wayne diberikan menjepit dasi oleh Emily. Sesampainya di rumah, istri Wayne menanyakan tentang pertemuan bisnis hari ini yang dijawab datar oleh Wayne. Wayne menyadari kesalahan dan meminta maaf dan memberitahu istrinya bahwa Wayne mendapat banyak kontrak hari ini. Tak lupa Wayne juga memberitahu tentang perjalanan bisnis ke Moskow. Mayor Popov yang sebelumnya ditangkap dieksekusi mati di hadapan anggota GRU sebagai konsekuensi atas pengkhianatan sekaligus peringatan untuk anggota GRU. Kini tibalah Wayne di Moskow. Setelah melewati pos imigrasi, Wayne melakukan perjalanan ke hotel dan menyiapkan diri untuk pertemuan esok hari di Departemen Perdagangan. Sesampainya di Departemen Perdagangan, Wayne memperkenalkan diri. Di saat itulah Penkovsky melihat PIN yang diberikan Emily pada Wayne, menandakan bahwa Wayne seorang agen yang dikirimkan untuk berkomunikasi dengannya. Setelah pertemuan selesai,
Penkov mengajak Win untuk makan siang. Win senang menerima ajakan tersebut, selayaknya pembisnis yang menemukan relasi baru tanpa curiga sedikit pun. Saat makan siang mereka membicarakan politik dan bisnis, saling memberi candaan ringan. Lalu Penkov mengajak Win untuk melihat sisi lain dari Rusia. Malamnya bertemulah mereka di gedung kesenian untuk menyaksikan pementasan balet. Ini pertama kalinya untuk Win menyaksikan pertunjukan balet. Tak disangka pertunjukan kali ini dihadiri oleh PM Khrushchev. Penkov pun menyapa PM yang menyadari kehadirannya. Selesainya pertunjukan, dalam perjalanan menuju hotel, Penkov menanyakan tentang penjepit dasi yang digunakan Win. Win memberitahu bahwa itu adalah hadiah dari seseorang. Penkov menegaskan, apa dari seorang wanita Amerika? Win pun mengiyakannya. Win menyadari bahwa Penkov seorang agen. Penkov menginstruksikan agar Win mengundang Penkov untuk mengunjungi London sebagai delegasi perdagangan untuk bertemu klien. Izin ini akan mudah karena selain berdagang, mereka merangkap sebagai agen untuk mencuri teknologi dari barat. Win melaporkan pertemuannya dengan Penkov pada Frank dan Emily. Diundanglah Penkov sebagai delegasi perdagangan dan mengunjungi kawasan industri di London. Tak lupa mengajak mereka tur ke West End Theatre di jantung kota London. Selama berada di London, delegasi yang lain sibuk melaksanakan tugasnya sebagai agen pencuri teknologi. Setelah sedikit bersenang-senang, Wayne mengantar mereka kembali ke hotel. Dan para delegasi kembali ke kamar mereka masing-masing. Di waktu yang sudah ditentukan, Wayne menemui Penkov dan membawanya untuk bertemu dengan Emily dan Frank. Penkov menjelaskan tentang kepribadian Khrushchev dan kebohongannya tentang Soviet yang tumbuh lunak. Sebelum berbicara lebih jauh, Penkov meminta jaminan jika suatu saat dia harus membelot, maka Penkov harus membawa keluarganya. Emily pun menyanggupinya. Penkov menawarkan diri bahwa dia akan di Kremlin dan menjadi mata-mata untuk setiap pemikiran Kremlin. Tetapi Penkov menegaskan untuk setiap informasi bukan sebagai senjata, melainkan alat untuk perdamaian. Penkov menjelaskan bahwa senjata nuklir Amerika masih jauh lebih unggul, sedangkan kami belum memiliki kapasitas serangan pertama. Percakapan pun berakhir, tetapi sebelum mengakhiri percakapan, Penkov ingin membicarakan tentang Win. Frank mengatakan bahwa Penkov tidak perlu lagi berurusan dengannya, tetapi bukan itu yang dipikirkan oleh Penkovsky. Keesokan harinya, Emily menjelaskan permintaan Penkov kepada Win, agar Win menjadi kurir untuk setiap informasi yang Penkov dapatkan. Karena Win dianggap memiliki resiko yang sangat minim dan kecil kemungkinan untuk dicurigai. Win tentu saja tidak bisa menerimanya. Dia memikirkan anak dan istrinya. Namun, sekali lagi Emily berusaha meyakinkan Win seberapa penting perannya saat ini. Win menganggap Emily terlalu lancang, lalu pergi meninggalkan Frank dan Emily. Malamnya Penkov berkunjung ke rumah Win, membawa sebotol vodka, diberikan kepada Sheila, dan mainan roket untuk Andrew. Di meja makan, Andrew bertanya tentang keadaan Rusia, dan apa orang Rusia sangat membenci mereka. Penkov pun menjelaskan tentang keindahan Rusia, dan yang saling membenci adalah politisi. Sedangkan kami, aku dan ayahmu hanya pembisnis yang berhubungan baik, menghabiskan waktu bersama, dan aku mengunjungi keluarganya. Selesai makan malam, Win mengantarkan Penkov ke hotel. Dalam perjalanan, Penkov meyakinkan Win agar mau menjadi kurir. Win menanyakan resikonya. Penkov memberitahu bahwa mungkin jika tertangkap akan dikurung beberapa tahun penjara. Untuk kurir yang tidak tahu isi pesan yang diantarnya, Win diminta untuk merahasiakannya dari Sheila. Disinilah peran Win sebagai kurir dimulai dan dijelaskan apa saja yang harus dilakukan. Win diminta mengikuti tradecraft serta menganggap setiap orang yang dia temui adalah agen KGB. Karena meskipun mereka bukan agen KGB, mereka masih membuat laporan untuk KGB. Jangan membuat percakapan sensitif, terkecuali Penkov memulainya. Mereka akan saling bertemu, dan untuk menghilangkan kecurigaan, Win akan direkrut sebagai sumber. Win pun tetap berperan sebagai pembisnis yang akan memasok baja untuk Penkovsky. Win pun sering berkunjung ke Moskow, dan menjual satu jenis barang setiap kali berkunjung. Di lain sisi, dia juga berperan sebagai pembawa paket yang dikirimkan Penkovsky. Win meminta kepastian untuk kebutuhan keluarganya jika suatu saat terjadi sesuatu padanya. Frank, atas nama kerajaan, menyanggupi permintaan Win. Di saat sarapan, Sheila mengutarakan kekhawatirannya pada Win.
yang sering melakukan perjalanan ke Moskow di saat kondisi politik yang sedang panas. Namun Win meminta istrinya agar membiarkan Win menjalankan bisnisnya. Sikap Win yang mulai berubah membuat Sheila dan Andrew bingung. Penkov mengumpulkan dokumen tentang kekuatan dan teknologi nuklir Soviet dan seperti biasa memberikannya pada Win. Markas CIA mulai sibuk mengolah informasi dari Penkov. Di lain sisi, Sheila mulai bingung dengan perubahan suaminya. Setelah kunjungan kesekian kalinya, Win memutuskan untuk berlibur, mengajak Sheila dan Andrew untuk berkemah. Tiba-tiba Win marah secara berlebihan karena Andrew lupa mengemas jas hujan, hingga Win tidak sengaja memakinya. Win berhenti marah setelah Sheila mengingatkan Win dengan agak keras. Sheila mencoba menenangkan Andrew yang terpukul oleh sikap ayahnya. Malamnya Sheila memberitahu Win akan perubahan sikapnya belakangan ini. Sayangnya Win bersikap defensif, beralasan bahwa dia sedang mengalami kesulitan bisnis. Besoknya Sheila curhat sama temannya mengenai perubahan sikap Win. Sheila mencurigai Win selingkuh, karena sebelumnya Win pernah melakukannya. Sheila dan Win mulai bertengkar mengenai bisnis Win di Moskow, meminta Win tidak pergi ke Moskow lagi. Ketika di Moskow, Win bertemu dengan keluarga Penkovsky. Dalam perjalanan setelah itu, Penkovsky menjelaskan tentang kenapa Win tidak diperbolehkan pergi keluar Moskow. Jika suatu saat situasinya sudah aman, maka dia akan membawa serta keluarganya ke Montana. Agen dari Soviet menemukan daftar intel baru yang mengindikasikan ada agen ganda di tubuh CIA. Sementara Kremlin sedang berupaya memperkuat Kuba, petinggi CIA masih belum percaya akan informasi yang mereka dapat dari Penkovsky. Penkov, di lain sisi, masih sibuk mengumpulkan data lokasi pangkalan rudal, serta jenis rudal apa saja yang disiapkan Uni Soviet di Kuba, dan mengirimkannya lewat Win. Di kamar hotel, Win menyadari ada yang masuk ke kamarnya karena posisi kamus yang terbalik. Win mulai dicurigai KGB. Penkovsky di kantornya dapat kunjungan dari Oleg Gribanov, divisi KGB, meminta waktu untuk berbicara. Gribanov menanyakan tentang Wayne. Apa ada yang mencurigakan dari Wayne? Sementara Penkov merasa aneh, kenapa Wayne dicurigai setelah sekian lama kunjungannya ke Moskow, dan akan mengawasi Wayne melaporkan pada Gribanov bila ada yang mencurigakan. Penkov berterima kasih sudah diingatkan. Gribanov pergi, meninggalkan rokok selundupan dari Ankara, serta akan mengirimkan satu karton untuk Penkovsky. Informasi yang terakhir dikirimkan Penkov adalah profil kamuflase misil yang memudahkan CIA untuk mengidentifikasi fasilitas misil milik Soviet di Kuba. Hanya mereka belum bisa membuktikannya sendiri karena belum bisa melakukan pengamatan fisik. Wayne melaporkan pada Emily, kamarnya sudah digeledah. Emily beranggapan bahwa itu mungkin hanya pemeriksaan rutin. Sementara Frank memutuskan untuk menarik Wayne keluar. Wayne bertanya, bagaimana dengan Penkovsky? Aku tidak punya kesempatan memperingatkannya. Kami harus mencari cara lain untuk berkomunikasi dengannya, ucap Frank, dan meminta Wayne untuk tidak mengkhawatirkan itu. Sementara Wayne beranggapan, Penkovsky pasti dalam bahaya. Kecurigaan padanya akan berimbas pada Penkovsky. Setelah Wayne pergi, Emily menanyakan keputusan Frank. Penkov pingsan di kantornya dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya Wayne di rumah, melihat istrinya sedang ngecat dan menawarkan bantuan. Tetapi karena masih marah, Sheila menolaknya dengan dingin. Cuaca cerah, pengamatan melalui langit Kuba pun dilakukan. Di rumah sakit, Penkovsky dikunjungi Anna dan Vera. Vera pun membawa kabar gembira setelah Vera meminta dokter untuk membawa Anna terlebih dahulu. Vera mengatakan bahwa dia sedang hamil. Penkov sangat senang mendengar ini. Malamnya di Kremlin, seusai rapat dan mendengarkan pidato Kennedy, Penkov dihampiri Irina dari Kementerian Perdagangan, menginfokan tentang pembatalan kunjungannya dan mengirimkan delegasi lain. Wayne menemui Frank dan Emily, meminta mereka mengeluarkannya. Frank menjelaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Frank meminta maaf pada Wayne karena sudah melibatkannya pada situasi yang sulit. Frank beranggapan, pada situasi seperti ini Penkov pun akan melakukan hal yang sama. Jadi kembalilah pada keluargamu. Kau salah, ujar Wayne. Jika koordinasi yang menjadi kendala, maka Wayne siap untuk kembali ke Moskow. Emily mendukung keputusan Wayne. Frank tidak menyetujuinya dan menjelaskan bahwa Emily tidak ada resiko
dia punya kekebalan diplomatik. Akhirnya Win pun tetap kembali ke Moskow dengan tekad yang bulat, meskipun mendapat pertentangan dari Sheila. Tibalah dia di Moskow, bertemu Penkovsky dan membicarakan tentang pelariannya di hotel. Sementara, berita tentang kemungkinan terjadi perang mengudara. Pemerintah menginstruksikan langkah apa saja yang perlu dilakukan jika terjadi perang. Win menemui Emily, menyampaikan kesiapan Penkovsky, lalu menemui Penkovsky, memberikan rute pelarian, dan menonton pertunjukan di teater Bolshoi untuk terakhir kalinya. Kali ini Win bisa menghayati pertunjukan. Win menangis, dia melihat gambaran dirinya dan tersentuh. Rencana pelarian pun dimulai, namun rencana pelarian sepertinya sudah bocor. Emily dan supir van dibuntuti oleh agen KGB. Penerbangan Win juga ditunda tanpa sebab yang jelas. Sesampainya Penkov di rumah untuk mengajak Anna dan Vera dalam pelarian, Gibranov dan para agen KGB sudah bersama Anna dan Vera. Penkov diminta duduk, menjelaskan apa yang terjadi pada Vera. Penkov mengatakan bahwa dirinya seorang pengkhianat. Dia mengkhianati revolusi. Istrinya kaget atas apa yang terjadi. Gibranov pun kecewa karena sempat membela Penkovsky di Kremlin. Penkov menanyakan sejak kapan Gibranov tahu. Ternyata Penkov sempat pingsan, itu ulah dari Gibranov yang meracuni Penkov agar bisa melakukan pencarian saat Penkov berada di rumah sakit. Gibranov menemukan sesuatu dan menemukan rencana pelarian dari kamera pengawas yang terpasang. Emily juga tertangkap saat menunggu Penkov di dalam van. Dia pun diusir dan harus meninggalkan Soviet dalam waktu 24 jam. Win tertangkap saat menunggu penerbangan di bandara. Dibawalah dia ke tempat penahanan. Emily dan Frank mendatangi kediaman Sheila, menjelaskan kondisi Win yang ditangkap dan dicurigai sebagai mata-mata. Sheila merasa bersalah mengingat pertengkaran yang terjadi sebelum keberangkatan. Emily menjelaskan apa saja kemungkinan yang akan terjadi pada Win. Emily juga meminta Sheila untuk menyangkal semua tuduhan bahwa Win adalah mata-mata. Win menjalankan kehidupannya di penjara, masih berusaha olahraga, tetapi semakin lama tubuhnya semakin kurus. Ada satu waktu Win diinterogasi dengan banyak makanan di hadapannya, diminta menandatangani dokumen, namun Win menolak. Lain waktu, setelah interogasi, kasur dan selimutnya diambil sementara cuaca sedang musim dingin. Saat Sheila sudah diperbolehkan mengunjungi Win, kondisinya sungguh memprihatinkan. Sheila meminta maaf karena sudah tidak percaya pada Win. Sheila juga membicarakan tentang Soviet yang menarik misilnya dari Kuba. Tetapi topik ini mendapat peringatan dari penjaga penjara. Sheila meyakinkan Win bahwa dia akan menunggunya pulang dan memulai semuanya seperti sedia kala. Malamnya, Win diinterogasi lagi oleh Gibranov. Ada yang beda kali ini. Win dipertemukan dengan Penkovsky. Penkov mengungkap informasi bahwa Win hanyalah kurir yang tidak mengetahui isi paket. Penkov meminta maaf karena gagal membuat dunia lebih aman. Win memaafkannya, menggenggam erat tangannya, serta memberitahu bahwa Khrushchev sudah menarik misilnya dari Kuba, dan itu semua berkat Penkovsky. Itulah terakhir kalinya mereka bertemu. 1 tahun kemudian, Wayne dibebaskan, bisa kembali ke London dan bertemu Sheila dan Andrew. Kedatangannya disambut oleh para wartawan. Setelah masuk rumah, Wayne terdiam, mengingat kembali pertemuan terakhir dengan Penkovsky. Cerita pun tamat. Happy ending ya, buat Wayne bisa pulang ke rumahnya dan Amerika yang berhasil melakukan negosiasi berkat Penkovsky. Buat Penkov sendiri, ini sangat menyakitkan. Pendapat tentang film ini bagus, alur ceritanya yang tidak terlalu lambat, plotnya jelas, konflik pribadi yang diangkat, serta tekanan yang terjadi pada tokoh utama yang membuat hubungan sosial dengan keluarga menjadi renggang. Kesetiaan seorang istri yang menunggu Win balik setelah 8 tahun membuat film ini memiliki nuansanya sendiri. Hanya saja kalau nonton bareng ponakan, maka harus hati-hati. Karena kegiatan Udut di sepanjang film ini jadi contoh yang nggak baik. Dan khusus menit 37, 33, sampai 38 ada konten seksual. Jadi kawan, be careful. Info menarik dari film ini banyak banget,
tapi yang berkaitan dengan plot ceritanya. Salah satunya, Om Penkovsky sendiri bukan dieksekusi mati, tetapi bunuh diri di penjara. Dia dianggap agen yang sangat berharga setelah menyelundupkan lebih dari 5.000 dokumen top secret milik Uni Soviet. Win sendiri ditangkap bukan ketika di Bandara Moskow, tetapi di Budapest dalam perjalanan bisnis November 1962. Lalu dikirim ke Moskow. Di penjara 8 tahun, menghabiskan 18 bulan di penjara Lubyanka, dan dipindahkan karena menjadi sasaran pemukulan dan penyiksaan. Emily, karakter campuran dari beberapa karakter yang seharusnya ada. Karakter komposit ceritanya. Nah ini, happy ending di sini sebenarnya ya buat US doang, karena naikin nilai tawarnya buat konfrontasi sama Uni Soviet. Nah buat Wayne, gak seindah scene akhir. Kehidupan pribadinya ndak akan pernah sama seperti sebelumnya. Dia harus lawan depresi dan trauma pasca penahanan. Rumah tangga dengan istri pertamanya kandas. Begitupun dengan pernikahan yang kedua. BTW, kalau kamu merasa tertarik sama The Courier, sarankan buat nonton filmnya secara utuh. Ya jelas karena jauh lebih baik. Jangan lupa nonton di sumber resmi kawan, sebagai dukungan buat kreator. Sampai ketemu di film selanjutnya.